Yuk kita bedah pesan firman Tuhan minggu ini dari GPDIP Center Ngabang. Langsung saja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kayak fondasi hidup kamu itu lagi runtuh semua? Nah, hari ini kita bakal coba bedah satu teks kuno dari Kitab Ratapan untuk menemukan rahasia. Gimana caranya bisa tetap kokoh justru pas lagi hancur-hancurnya? Oke, inti dari pesannya itu ada di pergeseran cara pandang yang jujur aja radikal banget. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, dunia bilang ini krisis, ini impossible, udah titik. Tapi ada perspektif lain yang bilang, ini bukan krisis, ini kairos, sebuah momen yang pas, momen penuh kesempatan. Waktu dunia bilang nggak mungkin, ada suara yang bilang, justru sekarang, lihat aku bekerja. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir ya. Pertanyaan dasarnya adalah, gimana ceritanya kita bisa berharap waktu yang kita lihat di sekeliling kita itu cuma reruntuhan? Logikanya di mana coba? Ternyata sumber yang kita bedah ini ngasih 3 pilar utama yang jadi fondasi harapan itu. Kita coba lihat satu-satu ya. Pilar yang pertama itu namanya hesed. Ini istilah Ibrani yang keren banget. Jadi, ini bukan cinta yang naik turun tergantung perasaan. Bukan. Hesed itu lebih kayak kasih perjanjian. Sebuah komitmen yang kokoh abis, yang nggak goyah cuma karena kita lagi berantakan atau lagi nggak perform. Lanjut ke pilar kedua, coba perhatiin kalimatnya deh. Selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, bukan setiap bulan, tapi setiap pagi. Artinya apa? Artinya, kesalahan kita kemarin, kegagalan kita kemarin, itu nggak mendefinisikan siapa kita hari ini. Selalu ada lembaran baru setiap hari. Terus pilar yang ketiga ini juga sebuah ide yang cukup menampar ya, soal kepemilikan. Kita diajak mikir, warisan utama kita itu sebetulnya apa sih? Bukan harta, bukan jabatan, bukan status sosial, tapi Tuhan itu sendiri. Coba bayangin, kalau sumber utama kekuatan kita itu sesuatu yang nggak bisa diambil sama siapapun, maka kehilangan apapun di dunia ini nggak akan pernah bisa bikin kita hancur total. Oke, tadi itu kan kenapanya ya, kenapa kita bisa berharap. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Gimana cara kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik yang pertama, kita harus definisikan ulang apa itu berharap. Ada kata Ibrani lagi nih, kafah. Kafah itu bukan cuma nunggu pasif kayak ya udah pasrah aja. Bukan, ini lebih ke penantian yang aktif, yang penuh antisipasi. Kayak anak kecil yang nungguin ayahnya pulang dan yakin ayahnya bakal nepatin janji. Ada energinya, ada semangatnya. Begitu juga dengan mencari. Ini bukan mencari yang santai-santai. Analoginya keren banget. Ini kayak nyari cincin kawin yang hilang. Apa yang kamu lakuin? Pasti nggak bakal berhenti kan sampai ketemu. Seluruh rumah diobrak-abrik kalau perlu. Nah, urgensinya itu kayak gitu. Sebuah pengejaran yang fokus karena kita sadar kita butuh banget. Nah, ini dia 3 cara praktis buat mencari dengan kesungguhan itu. Pertama, lewat doa yang hidup. Maksudnya bukan cuma daftar permintaan ya, tapi lebih kayak pertukaran. Kita kasih kelemahan kita terima kekuatannya. Kedua, lewat firman. Bacanya bukan kayak ngerjain PR, tapi dengan hati yang lapar, yang pengen dapat sesuatu. Dan yang ketiga, lewat penyembahan. Ini tuh kayak deklarasi, pernyataan bahwa engkau cukup, bahkan waktu kita ngerasa serba kurang. Tapi pernah nggak sih udah ngakuin semua itu, tapi kok rasanya masih jauh aja, kayak ada jarak gitu? Nah, bagian selanjutnya ini penting banget, karena kita akan bahas soal penghalang yang seringkali kita nggak sadari. Intinya begini, jarak itu seringkali muncul bukan karena Tuhan yang pergi jauh, bukan. Tapi karena kita sendiri yang sadar nggak sadar ngebangun sebuah tembok. Perspektifnya diubah total, dia nggak pernah kemana-mana. Kitalah yang bikin ada pemisah. Terus apa sih batu bata yang ngebangun tembok ini? Ternyata seringkali bukan dosa-dosa besar yang kelihatan jelas. Tapi hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Kepahitan kecil yang kita simpan, iri hati yang disembunyiin, atau luka yang kita pelihara dan gak mau sembuh. Hal-hal inilah yang pelan-pelan jadi tembok tinggi. Lalu solusinya apa? Bukan penghakiman atau hukuman. Justru sebaliknya. Solusinya itu sebuah undangan. Undangan untuk membuka lagi pintu yang udah kita tutup, lewat pertobatan yang tulus. Ini bukan soal dihukum, tapi soal merestorasi koneksi. Oke, jadi apa hasil akhirnya kalau kita berani meruntuhkan tembok itu dan benar-benar mencari? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana semua ini ujung-ujungnya ngebangun sebuah stabilitas yang luar biasa. Dan inilah kesimpulan utamanya. Tujuan dari semua ini ternyata bukan untuk mengubah badai di luar sana.
kita nggak bisa kontrol itu. Tapi tujuannya adalah untuk membangun sesuatu yang kokoh di dalam diri kita. Sebuah stabilitas internal yang ternyata sanggup mengalahkan badai eksternal manapun. Puncaknya, kita jadi bisa berdiri tegak di tengah badai. Bukan karena badainya reda, bukan. Tapi karena kita nemuin jangkar yang super kuat di tengah-tengahnya. Dan dari situ kita bisa bilang dengan yakin, bukan tentang hebatnya kita, tapi tentang karakternya besar setiamu. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau benar rahmatnya itu selalu baru setiap pagi, kira-kira kemungkinan luar biasa apa ya yang bisa terjadi buat kamu besok? Jadi pertanyaannya untuk Anda, gimana cara Anda akan menghidupi kebenaran ini seminggu ke depan?